Rumah Belajar. Perkenalkan, nama saya Doni Purnomo. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana kegiatan pembelajaran di rumah dengan memanfaatkan teknologi. Dalam era COVID-19 ini, pembelajaran berbasis teknologi yang saya lakukan adalah yang pertama, untuk kelas saya menggunakan WhatsApp web, aplikasi WhatsApp. Kemudian yang kedua, untuk materinya biasanya saya mencoba mengajak para peserta didik untuk membuka situs Rumah Belajar. Kemudian evaluasinya saya menggunakan aplikasi Google Form. Pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan model pembelajaran SOLE. Apa itu pembelajaran SOLE? SOLE merupakan kependekan dari Self-Organized Learning Environment, yaitu model pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Tahapan model pembelajaran SOLE yang pertama adalah pertanyaan, yaitu menyusun pertanyaan tentang COVID-19. Yang kedua adalah investigasi, yaitu mencari materi mengenai COVID-19 melalui portal Rumah Belajar. Yang ketiga adalah review, yaitu mengulas materi di grup WhatsApp. Yang keempat adalah evaluasi pembelajaran, yaitu melakukan tes online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Untuk mengakses Rumah Belajar dapat menggunakan situs belajar.kemendikbud.go.id. Sebelum kita jauh apa itu Rumah Belajar, maka kita harus tahu dulu. Rumah Belajar adalah sebuah portal yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar merupakan hasil inovasi pembelajaran di era revolusi 4.0 untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Apa saja fitur yang terdapat di Rumah Belajar? Ada kelas digital, yaitu merupakan LMS yang dikembangkan untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual. Kemudian yang kedua adalah sumber belajar, yaitu menyajikan bahan materi belajar yang bisa digunakan peserta didik sesuai dengan kurikulum. Kemudian yang ketiga ada bank soal. Bank soal ini berisi tentang soal-soal mulai dari soal latihan, ulangan maupun soal ujian. Kemudian yang keempat adalah laboratorium maya, yaitu fitur simulasi praktek laboratorium secara interaktif dan menarik. Kemudian fitur pendukungnya ada apa saja? Yang pertama ada peta budaya. Yang kedua ada buku sekolah elektronik yang dapat diperoleh secara gratis. Yang berikutnya ada wahana jelajah angkasa. Yang berikutnya ada karya bahasa dan sastra. Kemudian ada juga pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru. Kemudian materi yang saya ajarkan pada saat ini adalah tentang mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam salah satunya adalah materi mitigasi tentang COVID-19, yaitu dapat diperoleh dari sumber belajar, yaitu dari konten web terbaru. Nah, konten web terbaru pilih aplikasi Sitanggap. Dari aplikasi Sitanggap ini banyak sekali materi tentang COVID-19 yang dapat kita akses. Contohnya, apa itu COVID-19? Kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya? Apa saja gejalanya? Cara melindungi diri bagaimana? Cara melindungi orang lain bagaimana? Semuanya tersedia dengan baik. Kemudian setelah semua materi dipelajari peserta didik melalui Rumah Belajar, kemudian materi didiskusikan di dalam
kelas, yaitu di grup WhatsApp. Kemudian setelah selesai melakukan diskusi dan verifikasi, kemudian selanjutnya dilakukan tes secara online, yaitu dengan memanfaatkan Google Form. Berikut ini adalah diskusi yang dilakukan di kelas online, yaitu di grup WhatsApp. Setelah peserta didik mencari materi di rumah belajar, kemudian mereka melakukan diskusi di dalam kelas online. Mereka saling memberikan pendapat mereka mengenai apa itu COVID-19, bagaimana upaya mengatasinya, dan bagaimana solusi yang harus diberikan dalam mengatasi COVID-19 ini. Setelah pembelajaran dilakukan, kemudian dilakukan tes online menggunakan aplikasi Google Apps seperti berikut ini. Berikut ini adalah testimoni tentang pemanfaatan rumah belajar. Saya Rizky Arum Mulyasari. Menurut saya, proses pembelajaran menggunakan rumah belajar itu sangat mengasihkan bagi siswa dengan materi yang lengkap dan mudah dipahami. Rumah belajar itu sangat menyenangkan, mudah dipelajari, mudah dipahami, sehingga dapat bermanfaat bagi guru, seluruh peserta didik, dan untuk pendidikan masa depan. Dengan memanfaatkan aplikasi rumah belajar ini, pembelajaran menjadi sangat mudah, dapat dilakukan dimanapun, meskipun peserta didik berada di rumah masing-masing. Terima kasih rumah belajar, semoga ke depan lebih baik lagi.